Ya, baik. Saya kira tadi juga setelah kami dari Uncen, saya ada pertemuan dengan masyarakat di kampung, ada 11 kampung, itu di distrik Angkai Sera. Ya. Kebetulan ada 3 kampung yang penerima bantuan BSPS, itu bantuan swadaya, pedah rumah. Jadi ini bantuan sangat-sangat baik untuk bisa membantu masyarakat yang huniannya belum layak. Supaya ke depan mereka bisa mendapat bantuan perbaikan rumahnya agar mereka bisa tinggal tempat huninya layak, anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik, tidak lagi angin bisa masuk ke dalam, hujan bisa tembus dari dindingnya. Ini yang paling penting bagi saya tadi, dan saya melihat bahwa masyarakat yang ada di distrik Angkasera yang selama ini mereka sangat-sangat menginginkan atau mendambakan bagaimana perbaikan rumah-rumah mereka, dan tadi mereka begitu antusias untuk menyampaikan ya sukacita mereka dengan kehadiran saya tadi, karena saya sudah datang tahun kemarin, saya sampaikan ke mereka di tempat yang sama bahwa ada program ini yang nanti saya sampaikan dan saya perjuangkan untuk mereka. Dan hari ini saya bersama teman-teman dari PUPR, khususnya Dirjen Perumahan, yaitu dengan Kasalkernya tadi, hadir di situ untuk meyakinkan masyarakat bahwa program ini akan jalan tahun ini. Ya, di Yapen khususnya itu ada hampir 494 unit rumah yang kita dan khusus di Angkaisera ada 120-an rumah yang kita berikan kepada masyarakat di Angkaisera. Dan itu tadi masyarakat-masyarakat yang hadir di sana, ya, mereka sangat bersuka cita untuk menyampaikan rasa haru mereka, dan selama ini mereka dambakan itu bisa hadir. Dan tadi juga kita sudah melihat ada yang sudah 2021 menerima itu, 2022 sudah menerima juga. Yang kami berikan memang tidak maksimal pada waktu itu, karena di kabupaten ini pada waktu itu kami berikan 2021 hanya 62, ya kan. Nah, ini yang tahun ini memang agak banyak, ya, dan itu sengaja saya coba untuk bisa lebih lagi karena di daerah sini hampir tahun-tahun kemarin 2020, 2021, 2022 itu agak kurang banyak, ya. Lebih banyak saya ke teman saudara-saudara di pegunungan, ya, di Jayapura kemarin, di kota kabupaten. Ya, sekarang ini 2023 saya lebih fokus kasih banyak di sini karena ya mereka tahun kemarin agak kecil, ya, dan ini yang kita berikan. Dan itu tadi kita sudah datang ke sana, ya, masyarakat sangat berterima kasih, dan saya ingin sampaikan bahwa inilah tugas fungsi kami di Dewan yang memang diamanatkan untuk itu, untuk memperjuangkan daerah pemilihan dan bersama pemerintah, program-program pemerintah yang memang dibuat untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di bawah. Ya, khususnya hunian. Itu yang di PUPR itu ada yang namanya BSPS. Dan ini kami berterima kasih kepada pemerintah, lebih khusus kepada Bapak Menteri PUPR yang bersama-sama dengan Komisi 5 untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat paling kecil di kampung-kampung, kalau di Papua, kalau di Jawa di desa, tapi kami di sini di kampung. Dan itu yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah pusat, saya selalu sampaikan, ya kan. Cuman yang jadi PR saya ke depan yaitu karena tingkat kemahalan di Papua ini sangat tinggi, jadi kami juga akan minta untuk dievaluasi kembali. Kalau di Jawa dapat 20 jutaan minimal, di pantai di kita sini bisa 35 sampai 4, ya kan. Karena di pegunungan itu kami sudah perjuangkan dan itu sudah naik.
Sekarang sudah satu rumah di pegunungan itu sudah 40 ya. Sedangkan di pesisir di eh, Papua di pesisir itu baru 23.500. Jadi ini yang membuat masih terlalu timpang ya. Jadi saya melihat angka kemahalan ya, indeks kemahalan itu di Papua kalau kita konvensi dengan nilai yang ada dengan berbandingan dengan teman-teman kami yang dapat di program ini di luar Papua, lebih khusus kalau di Jawa itu jauh, sangat jauh ya. Maka kami akan minta untuk ini ditinjau lagi, bisa ditingkatkan ya, agar bantuan kepada masyarakat itu bisa bukan nilainya tapi hasilnya itu sama yang dapat di sana. Kalau nilainya itu sama, hasilnya beda kan. Di sini lebih mahal, maka mereka dapatnya kalau kita bilang dengan ukuran mereka bisa segini, kita di bawahnya gitu, ya kan. Jadi kita maunya bisa setara gitu. Dengan nilai itu hasilnya setara. Kalau sekarang dengan nilai yang sama, kita lebih sedikit saja, tapi masih terlalu jauh, hasilnya masih timpang terlalu jauh. Maka itu yang harus kita uh, minta kepada perhatian kepada pemerintah pusat melalui Bapak Menteri PUPR untuk kita bisa memberikan perhatian di situ. Saya kira itu. Berarti untuk di Papua yang terbanyak di kepulauan apa? Yang sekarang ya, yang sekarang tahun ini Yapen kita karena dia 2 tahun itu kecil sekali, ya kan, dan ya itu ya kita ingin adil lah. Ya kemarin dia kecil, sekarang dia juga dinaikkan supaya ada keadilan lah diberikan itu untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Ya, jadi saya punya catatan-catatan mana yang sudah, mana yang belum, ya kan. Di Biak juga masih kurang, mungkin tahun depan kita akan tingkatkan, ya kan. Dan itu yang harus kami lakukan, ya kan. Bersama teman-teman karena saya adalah dari produk politik melalui Partai Nasdem, maka saya harus libatkan semua, ya kan. Ini tugas kami supaya betul-betul kehadiran kami ini melalui Partai Nasdem dan itu harus kami lakukan bahwa inilah kepedulian ya, bukan orangnya tapi partai. Memang kami ditugasi oleh partai itu seperti gitu. Kami harus bekerja bersama semua. Jadi kami dari pusat turun harus bersama-sama dengan daerah. Kami akan tanya daerah buat apa, ya kan? Tadi jelas daerah sudah buat ini, air bersih sudah masuk. Ini saya kasih rumah, ya kan? Nanti yang kecil-kecil jalan itu aspal, daerah coba masuk, ya kan? Karena di sini kami punya juga teman-teman yang ada di DPRD. Nah, ini harus kita bangun kerjasama yang sama, ya kan? Bahwa partai ini harus bisa memberikan kesejahteraan, memberikan perubahan. Partai Nasdem mempunyai semboyan gerakan perubahan restorasi Indonesia. Maka itu harus kami lakukan. Bukan itu simbol-simbol yang cuman kami ngomong, ya kan? Ini amanat ketua umum. Wah, harus kehadiran partai ini, khususnya di Papua, kamu harus bisa ada manfaat, ada perubahan di Papua karena partai ini hadir. Nah, kami tunjukkan itu, ya kan? Di setiap kali kami hadir, ini loh partai. Kalau yang lain belum hadir di tengah rakyat, kami harus hadir. Karena itu amanat yang sudah diberikan, kami harus kembali kepada rakyat. Ini kami siap bersama rakyat, aspirasinya rakyat, kami harus bisa penuhi, walaupun belum semua. Ya, itu amanat dari Ketua Umum Nasdem. Dan kami harus semua tunduk dan konsekuen menjalankan itu semua. Jadi saya kira teman-teman ketua Nasdem di kabupaten ini, anggota DPR-nya, semua perangkat yang ada, itu kami selalu jalan bersama. Ya. Jadi kalau lihat tadi orang bilang, oh ini Partai Nasdem kampanye. Bukan kampanye. Ya kan? Kami datang untuk sesuai amanat yang dikasih kepada kami. Ya. Kami datang menyampaikan, ini loh yang sudah. Ya kan? Dan
kami menerima lagi, apalagi yang menjadi dambaan masyarakat untuk melalui partai ini, melalui anggotanya, fraksinya yang sudah ada di DPR. Tingkat 2, tingkat 1 sampai ke pusat. Kami akan bergandeng tangan untuk membangun. Ya kan? Jadi ya mohon maaf saja orang bicara boleh bicara bahwa ini kok Nasdem kampanye, apa yang kampanye? Oh, rakyat sendiri bisa lihat hasilnya. Ya kan? Saya ini produk politik melalui Nasdem. Ya saya Nasdem, nggak mungkin saya datang, saya dari mana? Ujuk-ujuk begitu. Ya kan? Ini aturan bahwa kita duduk itu ada pesta demokrasi yang tidak bisa saya bawa diri saya sendiri, harus melalui partai politik. Ya kan? Terus kalau saya balik terus saya bilang ini saya toh, nggak mungkin dong. Saya ini Nasdem gitu. Ya kan? Ini partai. Ya kan? Yang memproduk kami. Ya, maka kami juga ajak saudara-saudara kami, teman-teman kami di bawah untuk bersama-sama. Ya kan? Pengurus, ya kan? Teman-teman yang ada di DPR, fraksinya, turun semua kita bersama-sama, ya kan? Tadi juga kan ada anggota DPR provinsi, malah ketua DPR provinsi juga harus turun sama-sama saya gitu. Untuk melihat, oh iya, ini. Kalau nanti di kabupaten tidak bisa menangani itu, provinsi, ya kan? Kalau lebih besar lagi ya, kami dari pusat, ya kan? Nah, jadi itu yang harus kita sampaikan bahwa Nasdem, inilah Nasdem. Gerakan perubahan yang kami lakukan, kami ingin melihat perubahan yang lebih baik ke depan, bukan perubahan untuk menghancurkan atau mengembalikan hal-hal yang tidak baik, tetapi kami ingin gerakan perubahan untuk maju ke depan, untuk perbaikan-perbaikan ke depan yang lebih baik khususnya di Papua, ya kan, sampai ke bangsa ini. Saya kira itu.